Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi yang sangat terbaru tentunya. Bantulah saudaramu, pasti Allah akan mudahkan segala urusanmu. Maka sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan informasi-informasi tentang ASN, P3K, dan informasi-informasi lainnya. Jika ada suara berisik, abaikan saja. Baik, dilansir dari news.id pada tanggal Sabtu 3 Juni 2003. Sini dikabarkan, honorer merapat, cek namamu pada hasil pendataan BKN. 3 kategori ini jangan harap jadi ASN 2023. Ini alasannya. Kita simak baik-baik, jangan di skip biar tidak gagal paham. BKN daftar honorer K2. Ini ya, sebelum kita lanjut saya akan jelaskan mengenai perbedaan K1 dan K2. K1 adalah atau merupakan tenaga honorer maksud kami, yang biayanya atau upah honorernya langsung dibiayai oleh APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun tenaga honorer K1 atau kategori 1 ini yang masuk ke dalam daftar yang merupakan para pegawai yang sesuai dengan Permen PAN RB nomor 5/2010, yaitu tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah terhitung mulai tanggal atau TMT 1 Januari 2005 secara terus-menerus. Honorer K1 memiliki peluang langsung diangkat menjadi PNS, sedangkan honorer K2 itu berbeda tentunya teman-teman ya. Jadi kalau K2 itu upahnya tidak dari APBN atau APBD seperti K1. Ini biasanya diambilkan dari dana BOS atau dana-dana yang lainnya. Yang terpenting di sini adalah ketika dia menerima gaji atau upah, dia tidak diambilkan dari dana APBD atau APBN. Seperti itu teman-teman ya. Dan untuk peluang mencalonkan diri CPNS, maka dia harus mengikuti tes atau seleksi terlebih dahulu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan untuk daftar K2 ini nama-nama teman-teman semua ada di sini ya. Baik, lanjut. Sebagai tindak lanjut pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang memberikan ruang untuk honorer beragam menjadi ASN, PNS maupun P3K. Maka hasil pendataan non-ASN oleh BKN yang saat ini telah dinyatakan tutup, membuat para honorer penasaran akan nama-nama yang masuk verifikasi. Karena pendataan non-ASN sendiri dilakukan untuk mempercepat penyelesaian penataan honorer, termasuk para pegawai non-ASN yang bisa diikutsertakan dalam seleksi PNS atau P3K. Namun, pada pelaksanaan pendataan non-ASN oleh BKN ada 3 kategori. Ini ada 3 kategori ya. Perhatikan teman-teman ya. Ada 3 kategori honorer yang ternyata harus menelan nasib pahit, tidak bisa diangkat menjadi ASN, PNS maupun P3K 2023. Sehingga honorer harus mengecek kriteria yang akan didaftar hitamkan oleh BKN dalam pendataan non-ASN. Hal ini tentunya tidak dilakukan secara serta-merta, tetapi berdasarkan dari keputusan yang telah difikirkan sematang mungkin. Sebelum para honorer mengetahui 3 kategori atau kriteria honorer yang akan di blacklist BKN dari pendataan pada pengangkatan menjadi ASN 2023, sebaiknya terlebih dahulu honorer mengecek nama masing-masing pada hasil verifikasi pendataan non-ASN 2022 oleh BKN.
Jadi kita cek bersama-sama nanti teman ya. Nanti saya akan sertakan link di bawahnya ya. Teman-teman bisa cek link di bawah. Silahkan dicek nama masing-masing, apakah nama teman-teman itu ada di sana atau tidak ya. Diketahui berdasarkan mempan pemaparan dari Menpan RB dan menyesuaikan pada koordinasi BPKP Badan Pendataan Kepegawaian untuk melakukan audit data yang disampaikan pada sistem pendataan non ASN BKN. Nah, seperti itu ya. Maka ada 2,3 juta honorer yang kini telah terdata secara resmi dari sebanyak 595 instansi yang telah mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Namun dari 2,3 juta tenaga honorer yang tercatat masih terdapat 50.508 dari honorer K2 dan 492.820 honorer non kategori yang harus melalui pengulangan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian, sehingga untuk mengetahui honorer K2 yang dinyatakan masuk atau tidak dalam verifikasi pendataan non ASN oleh BKN, silahkan cek sebagian nama-nama yang disebutkan dalam artikel ini ya. Di sini ya teman-teman ya. Nanti silahkan cek nama masing-masing, nanti akan saya cantumkan link di bawah ya teman-teman ya. Itu teman-teman mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.